Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih memberikan umur panjang, kesehatan baik jasmani atau rohani kepada kita semua. Yang mudah-mudahan oleh pemberian Allah tersebut kepada kita selaku umat Nabi Muhammad selalu mensyukuri apa yang diberikan terhadap kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah memperjuangkan sebaik-baik agama di sisi kita, yaitu agama Dinul Haq. Tidak lain tidak bukan itu adalah agama Islam. Seterusnya juga kepada al dan sahabat beliau sekalian yang sudah membantu Rasulullah dalam memperkuat dan memperteguh agama Allah di atas permukaan bumi ini. Kepada para ulama, baik ulama yang mutaqaddimin, mutaakhirin, dan ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa Musi TV, pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang diberikan kepada kita, yaitu manusia yang paling bermanfaat. Berangkat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Ahmad. Bila bersabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Rasulullah dalam hadis tersebut, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Dalam kehidupan ini, kita orang yang beragama Islam, yang mukmin, selalu dianjurkan di dalam agama kita untuk menjadi seorang mukmin yang karakternya baik, berakhlakul karimah terhadap mukmin-mukmin yang lain. Artinya, dalam kehidupan kita ini, umur kita diberikan oleh Allah selama umpamanya 60 tahun. Selama 60 tahun, kalau kita lihat-lihat tidak ada satu manfaat pun, jangankan bagi mukmin yang di sekeliling kita, bahkan bagi kita sendiri pun tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi untuk mencapai kriteria mukmin yang paling baik dalam kehidupan dunia adalah di kehidupan kita ini menjadilah kehidupan yang baik dan bisa bermanfaat terhadap orang-orang mukmin pada umumnya. Di dalam ayat Allah pun sudah menjelaskan siapa mukmin, yaitu umat Muhammad yang paling baik ini, kuntum khaira ummah. Kamu itu adalah sebaik-baik umat Muhammad. Kita termasuk dalam golongan-golongan umat Muhammad yang paling baik. Yang mana itu? Yad'una bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka-mereka yang selalu menyuruh, mengajak kepada amar ma'ruf, dan mereka-mereka yang menyuruh kepada, yang melarang kepada mungkar. Ada tetangga kita di samping rumah, atau di dalam kampung kita, atau dalam rumah tangga kita, kita ajak kepada jalan kebaikan, yang sudah ma'ruf dalam kehidupan kita ini, melaksanakan ibadah sehari semalam 5 waktu. Kita ajaklah istri kita untuk ibadah kepada Allah.
Kita ajak anak kita untuk ibadah kepada Allah. Kita ajak saudara kita untuk ibadah kepada Allah. Atau yang ada sanak pemilih, handai tolan semuanya. Secara umumnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mau menganjurkan sebegitu rupa, ayo kita salat, ayo kita puasa, ayo kita zakat, insyaallah dengan sendirinya hati yang keras akan menjadi lembut. Kenapa? Karena dia selalu dikasih motivasi, selalu diajak untuk pergi kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa Musyi TV yang dirahmati oleh Allah, marilah kita dalam kehidupan ini menjadilah mukmin-mukmin yang taat kepada Allah. Menjadilah orang-orang atau manusia-manusia yang bermanfaat kepada makhluk yang lain, bermanfaat kepada manusia yang lain, bermanfaat kepada keluarga kita, bermanfaat kepada tetangga kita. Ajaklah mereka-mereka itu untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu dengan kita ajak mereka, ayo salat, 1 kali mungkin dia tidak mau, 2 kali mungkin dia tidak mau, seterusnya, insyaallah Allah berikan hidayah melalui seruan kita kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita, karakter kita bermanfaat. Harus menjadi seorang punya manfaat ketika kita sudah mengajak saudara-saudara kita. Sudah mengajak handai tolan, istri anak kita. Ini yang terutama dalam kehidupan kita dulu. InsyaAllah keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Baik kehidupan dunia, apalagi lebih-lebih lagi di akhirat nanti. InsyaAllah kalau kita mau ajak mereka dengan hati yang lembut, dengan keikhlasan, karena kuncinya adalah mengajak kepada kebaikan. Kuncinya adalah ikhlas terhadap apa yang kita ajak. Dengan kita harap imbalan kepada orang itu. Kalau nanti kita ada harap sesuatu untuk mengajak mereka kepada jalan Allah, justru kita yang akan terjerumus, terhalang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci ikhlas. Ikhlas inilah yang memberikan pedoman, ikhlas inilah yang memberikan jalan, yaitu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, pada hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan dengan penyampaian ini bagi kita semua, para pemirsa Musyi TV atau saudara-saudaraku sekalian yang seiman, yang seakidah, atau para murid-murid dan lain sebagainya, para orang tua, handai tolan, saudara-saudara, marilah kita kembali pada jalan Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat dengan takut mengajak kepada kebaikan. Kalau kita takut kepada mengajak kepada jalan kebaikan, justru kita lemah daripada syaitan. Kenapa? Iblis tidak pernah dia bosan, iblis tidak pernah dia lelah mengajak kepada jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kenapa kita lebih tidak mengajak kepada jalan kebaikan? Justru kita menjadi orang yang kalah bersaing dengan iblis laknatillah. Supaya kita tidak kalah bersaing dengan iblis laknatillah, ajak saudara-saudara kita kepada jalan kebaikan. Supaya kita termasuk mukmin atau orang-orang yang bermanfaat bagi orang yang lain dan bermanfaat bagi makhluk yang lain. Ya, maka kalau ada orang bilang, untuk apa kau ajak aku salat, untuk apa kau ajak aku puasa, untuk apa kau ajak aku berkebaikan? Maka dengan itu kita jawab, kalau saya tidak mengajak kepada kebaikan, justru akan menang iblis. Karena dia tidak pernah lelah mengajak seseorang pada jalan kesesatan. Maka oleh sebab itu, kita yang mukmin harus bersemangat mengajak kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi pedoman dalam kehidupan kita ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.